lagi bersama kami di Obrolan Pagi dan masih bersama Kartika dan juga Ina Rosalin. Nah, Ina, ini nggak sabar banget nih. Apa nih? Hari ini Hari Hewan Liar Sedunia. Aku mau bawa hewan rasanya kesini pagi ini, tau nggak? Hari Hewan Liar Sedunia. Nah, bicara soal hewan, kamu punya binatang peliharaan nggak di rumah? Punya dong. Kamu punya apa? Oke, aku tuh punyanya hamster doang. Tapi mau punya kucing juga. Aku mau mikirin mau adopsi. Kamu ada caranya nggak? Nanti kita akan memberikan informasi buat kamu dan juga pasti buat pemirsa gimana caranya ya. Nah, kalau kamu punya hamster, aku di rumah juga punya kucing nih. Jumlahnya itu ada kucingnya 1, cuman anaknya ada 4. Wow, Kecil-kecil, lucu-lucu. Boleh kamu main dulu ke rumah ya. Iya. Nah, atau misalkan kamu ada menemukan kucing yang ditinggal induknya tuh ya di pinggir jalan ya, Kartika ya, itu bisa loh diserahkan ke rumah kucing tarung. Wow, oh iya, nantinya kucing ini pastinya akan dirawat ya dengan baik. Mulai dikasih makan, diberi vitamin, hingga diberi vaksin. Nah, seperti apa ya kisahnya? Ini dia. Kok bisa sih menelantarkan anak-anak bulu yang super menggemaskan ini? Ya, ratusan anak bulu yang ditampung di Maria Stray Home di Pondok Jagung Timur, Serpong Utara ini adalah para korban yang ditinggalkan oleh majikannya. Tak jarang dari mereka justru ditemukan terlantar di jalanan dengan kondisi terluka dan mengenaskan. Harapan aku, kalau misalkan memang kamu tidak suka dengan anjing, tolong jangan disakitin. Itu aja. Kalau misalkan memang kamu tidak mampu pelihara, tolong jangan pelihara. Sesimpel itu aja. Tak hanya anjing kampung, anak-anak bulu yang tinggal di penampungan hewan ini bahkan banyak yang merupakan anjing ras yang biasanya dijual harga mahal. Maria Muslimatul Aidi membuka lebar-lebar kesempatan bagi masyarakat yang ingin mengadopsi tanpa dipungut biaya. Eits, tunggu dulu, tentu ada syarat dan ketentuannya yang berlaku. Karena memelihara anjing membutuhkan komitmen tinggi, Maria pun cukup selektif memilih calon adopter anjing-anjing di shelternya. Syarat tersebut diantaranya adalah mengisi formulir data yang dilengkapi dengan informasi penghasilan calon adopter dan video kandang yang nantinya akan ditempati oleh anak bulu yang diadopsi. Tim Liputan, Serpong, Tangerang Selatan. Nah, itu betul tuh. Kalau kamu tidak suka sama anjing, paling tidak jangan menyakitinya. Setuju, tapi aku masuk nggak ya kualifikasi pengadopsi yang baik nih? Nah, nanti akan diseleksi dan juga pasti akan ditinjau terlebih dahulu nih sebelum kamu mengadopsi ya. Nah, berikutnya pemirsa, kami akan ajak Anda yuk untuk berkenalan dengan seorang pria yang begitu mencintai kucing dan anjing. Nah, ya ini merawat sejak kecil, bahkan salah satunya anak bulunya ini atau anabul kini sudah berbobot hingga 60 kg di usia 4 tahun. Ini dia Wiki Handriansyah. Halo, Mas Riki, selamat pagi. Mas Wiki, apa kabarnya? Baik. Wah, luar biasa. Kabar. Siapa ini anabulnya? Ini namanya Lorder. Lorder. Hai. Second. Waduh. Hai, gemes sekali. Oh, ini 60 kilo ya? 60 kilo. Umurnya baru 4 tahun. 4 tahun. 4 betul. tahun. Keren Oke, banget. silakan Lorder. Loh, Ayo. Lorder ini silakan ya. Silakan ya. Silakan Mas Winky. Lucu banget. Aduh, Benesin gemes saya. sekali. Good Wah, boy. ini usianya 4 tahun untuk 4 Lorder tahun. ini. Ini jenis Betul. anjingnya apa ya? Ini jenisnya Alaskan Malamute. Alaskan Alaskan Malamute. Kirain Malamute. kita tadi husky ya? Iya. Hampir mirip ya? mirip, Sejenis tapi ya? ukurannya beda. Kalau Alaskan Malamute itu 2 kali lebih besar dari husky biasanya. Ini Betul. makannya apa sampai 60 kilo gini? Makanannya khusus, dog food, terus juga kita campur dengan daging. Terus juga vitaminnya juga khusus untuk badan sama untuk bulu. Oh gitu. Kalau Lorder ini hanya satu-satunya milik Mas Wiki atau masih ada yang lain? Aku di rumah untuk jenis Alaskan Malamute itu ada 5. Iya. Kebetulan Alaskan Malamute itu ada berbagai macam jenis. Yang pertama adalah tipe Eropa. Itu yang untuk standar show. Ya. Ukurannya lebih kecil dari ini, dia short hair, tapi bulunya tebal. Wow. Itu untuk standar show. Yang kedua adalah ini jenisnya China Malamute. Yang ketiga Thailand.
Jadi semua ada. Semuanya ada ya, Semuanya komplit di ada. sana ya. Yes. Oke, baik. Ini tadi namanya Wifi Dog Squad. Ya, Ya. Wi-Fi Dog Squad. Itu sudah berapa lama berdiri, Mas? Sebetulnya sih dari 2015. 2015. Ya. Awalnya Anda mendirikan itu bagaimana? Nggak, karena hobi aja. Hobi? Karena seneng, terus juga saya kok kayaknya nggak bisa jauh dari mereka. Sedangkan sekarang juga orang kan HP sama Wi-Fi itu udah kayak nggak bisa jauhan kan. Betul. Jadi namanya Wi-Fi Dog Squad. Wifi Dog Squad. Oke. Ini sudah dirawat dari kecil dengan mengadopsi atau membeli atau seperti apa, Mas? Ada yang adopsi, ada yang beli. Wah, Yes. keren banget. Saya ada yang dari Rusia, impor langsung. Ada yang dari China, ada yang dari Thailand juga. Nah, itu kan dari berbagai macam benua dan negara Iya. ya Betul. untuk hewan-hewan seperti ini. Merawatnya susah nggak sih, Mas? Apalagi harus suhunya tertentu kah? Betul, wajib. Ini yang harus diperhatikan karena kita kan iklimnya tropis. Yes. Jadi kalau dibilang gampang, enggak. Ini susah. Tapi karena hobi dan cinta, akhirnya buat saya gampang. Tapi buat orang lain belum tentu mudah ya gitu. Sehingga saya juga biasanya kalau misalkan diundang untuk jadi pembicara atau ngobrol, saya pengen share gitu. Jadi jangan asal kita, wah lucu, kita beli nih atau kita adopt gitu ya. Tapi ternyata kita nggak mampu untuk merawat. Akhirnya apa? Mereka yang terlantar, kasihan. Iya, setuju. Ini sampai berapa kilo sih, Mas? Kira-kira dia bisa bertumbuh? Yang di Kan rumah makannya sampai pasti 80 banyak. kilo. 80 kilo. Usianya? Usianya sekarang 6 tahun. Oh, 6 tahun. Nah, ini berbicara mengenai soal perawatannya yang mungkin tidak mudah pastinya ya. Boleh tahu nggak, Mas, untuk perawatan satu anjing ini nih per bulannya berapa? Oke. Oke. Sebenarnya belum menghela nafas duluan. Sebenarnya ini berat ya. Kalau dulu saya ditanya pasti saya akan nggak mencoba untuk tidak menjawab karena takut kesannya pakai sombong dan sebagainya. Iya. Tapi untuk edukasi Iya. saya akan jelaskan. Kenapa? Iya. Karena ini bagian penting supaya orang juga tahu gitu. Iya. Merawat itu harus punya biaya berapa-berapa. Untuk makan, grooming, vitamin dan sebagainya satu anjing kurang lebih 4 juta. Satu Sebulan. anjing Satu 4 anjing, juta iya. sebulan. Itu udah yang kita apa ya, istilahnya irit-iritkan ya. Oh, oke. Baik, ini kalau misalkan kita ingin berkunjung ke sana atau melihat-lihat seperti itu, lokasi di Boleh mana sih, banget. Mas? Saya di Depok rumah saya. Di Depok. Oke, mungkin ada kegiatan lain di sana atau ada rencana-rencana lain? Kegiatan sih cuman fun with them, cuman untuk jangka panjangnya aku pengen sebetulnya pengen kayak bikin dog park atau shelter, tapi khusus untuk alaskan malamut sama anjing-anjing kutub ya. Iya. Karena memang perawatannya susah. Kan kalau anjing-anjing terlantar yang lainnya udah ada sebetulnya banyak shelter di kita ya gitu. Iya. Cuman ya semoga terkabul aja. Amin. Amin. Mas kan kalau melihat ini selain menjaga fisiknya juga harus menjaga moodnya, Yes. mentalnya juga harus Yes. jalan-jalan, olahraga. Yes. Ini gimana sih treatment dari Masnya untuk menjaga doginya ini juga lebih senang gitu? Oke, anjing yang sehat adalah anjing yang happy. Karena mereka kalau misalkan di kandang saja, itu stres. Bisa sakit kulit, bisa efeknya kemana-mana. Iya. Wajib 1 hari 2 kali jalan. Wow. Pagi dan sore hari. Oke. Setelah itu kadang-kadang saya weekend biasanya ajak mereka ke dog park, sekalian renang. Biasanya 2 minggu sekali lah. Berenang juga ya? Betul, termasuk grooming. Gitu. Terus oke. juga vitamin itu wajib kita kasih. Ternyata ya. Ada hiburannya juga Betul. loh. Ada hiburannya Slogan juga. Mensana in corpore sano berlaku juga untuk anjing ya. Oke, baiklah Mas. Kemudian ada niatan lagi nggak nih mungkin untuk menambah jumlah anjing-anjing Anda Iya. di rumah? Niatan untuk menambah itu ada, tapi mungkin tidak akan saya laksanakan. Kenapa? Karena saya juga harus melihat kesejahteraan yang ada gitu. Iya. Sekarang saya sudah 9 anjing, jadi 5 jenis Alaskan Malamut, 1 jenis Newfoundland, Giant Poodle, sama poodle-poodle kecil dan Pom. Jadi menurut saya saya harus bahagiakan mereka dulu aja. Iya, Mas Wiki kalau kita bisa lihat di TV ini juga banyak acara-acara yang Mas Wiki datangi, ini komunitas atau seperti apa untuk Malamut saja Oke, atau banyak? Saya kebetulan juga tergabung di komunitas Malamut Husky Indonesia (KMHI), di mana kita concernnya di situ adalah sharing, edukasi, termasuk ini apa namanya tuh, kalau misalkan ada yang terlantar kita ambil ya rescue gitu. Setelah di rescue kita carikan adopter yang kira-kira pantas dan mampu. Jadi sharingnya disaring dulu
gitu. Oh ternyata ada komunitasnya. Ada seperti komunitasnya, itu, ya. betul. Oke baik. Boleh Baik, di-share nggak sih kalau kita nih ingin menghubungi Mas Wiki juga mungkin untuk mengadopsi, untuk ikut ke komunitasnya, kemana sih Mas? Oke, boleh. Saya ada di Wi-Fi Dog Squad, @wifi_dog_squad. Oke. Itu untuk Instagram. Kalau untuk komunitas Malamut Husky Indonesia itu @KMHI, Malamut Husky Indonesia. Malamut Husky Husky Indonesia. Indonesia. Oke, baiklah pemirsa, ini lucu sekali ya lordernya dan pastinya menarik perhatian kita semuanya untuk mencintai binatang. Kalau misalnya Anda mampu silakan Anda untuk mengadopsinya ya. Betul. Oke, baiklah terima kasih Mas dan juga pemirsa. Pastinya kita akan lanjutkan lagi dialognya dengan narasumber kita yang lain ya Kartika ya. Wow, setuju sekali. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di obrolan pagi. Sarapan informasi pagi Anda.